Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran membaca permulaan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus kita ketahui dan kita pelajari hari ini, yaitu tentang satu, tujuan pembaca permulaan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran membaca pemula. Yang ketiga itu jenis-jenis pembaca, yang keempat strategi pembelajaran, yang kelima teknik membaca tanpa sengaja, yang ketujuh teknik membaca cepat, selanjutnya teknik membaca dalam hati, dan juga teknik membaca pemahaman. Nah, baiklah teman-teman, inilah yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tujuan membaca permulaan. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa pendapat, yaitu tentang pembaca pemula. Nah, yang kedua itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama itu sebelum belajar guru harus memahami tujuan belajar. Nah, yang kedua guru harus memahami teori, jenis-jenis membaca, dan memahami kompetensi dasar apa yang dicapai dan agar pembelajaran kita terstruktur, efektif, dan bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis membaca. Ada beberapa jenis membaca. Yang pertama itu membaca teknik, di mana membaca atau menghafal atau memperhatikan tanda baca. Nah, di sini lebih ditekankan kepada memperhatikan tanda baca, intonasi kalimat berita atau kalimat tanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik membaca dalam hati, di mana teknik ini lebih ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Nah, bacaan dalam hati biasanya teknik ini lebih dicenderung pada teknik yang dilakukan oleh orang dewasa. Baiklah, selanjutnya itu ada membaca bahasa. Membaca bahasa ini pelajaran ini sudah diberikan di kelas, sudah diterapkan di kelas SD, kelas 3 SD, sudah diberikan bagaimana mempunyai kesempatan membaca. Ada membaca cepat. Di awal ini ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran membaca, ada gambaran awal, ada petunjuk untuk melakukan inspirasi, ada menulis sebelum baca, ada drama. Nah, di sini juga ada gambaran seperti awal cerita yang berisi informasi yang berkaitan dengan isi cerita, dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca. Yang kedua yaitu petunjuk untuk melakukan inspirasi, di mana petunjuk ini lebih cenderung untuk menstimulasi pikiran atau berisi pertanyaan-pertanyaan dari guru untuk siswa. Yang ketiga ada strategi membaca yang baik, yang ditemukan dalam bacaan dan tepat. Di sini lebih mengenalkan kosakata, nah berkaitan dengan topik bacaan. Yang terakhir itu ada simulasi dapat digunakan, yaitu sebelum membaca cerita untuk meningkatkan pemahaman. Nah, di sini ada teknik membaca tanpa mengeja, yaitu pertama kita mengenalkan huruf abjad seperti A, I, O, U, E, O. Yang kedua mengenalkan huruf kompetensional, yaitu huruf selain dari huruf yang di atas. Nah, yang ketiga menyanyikan lagu seperti untuk mengingatkan anak untuk dalam huruf. Jadi kita bisa memakai metode menyanyi, yaitu seperti A, B, C, D, E, F, kayak gitu. Nah, di sini untuk memperkenalkan anak, di sini
kita perkenalkan terlebih dahulu. T dengan O adalah bacaannya to, P dengan I yaitu bacaannya pi. Jadi anak bisa langsung menggabungkan kosakata seperti topi, saya, di sini. Seperti itu. Selanjutnya ada teknik membaca cepat, yaitu yang pertama tuh fokus, kita harus fokus. Yang kedua itu gerakan mata dalam membaca cepat. Yang ketiga jangkauan penglihatan yang luas, jadi tidak melihat satu kata saja tapi beberapa kata sekaligus. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Kita fokus kepada teknik membaca cepat, kita fokus pada huruf yang di tengah yaitu membaca. Nah, otomatis kita melihat pada membaca, tapi kita juga bisa melihat teknik dan cepat. Nah, apa kosakata awal dan apa kosakata di depan. Itu adalah salah satu contoh jangkauan penglihatan yang luas. Jadi kita dapat Yang selanjutnya itu ada teknik membaca dalam hati, di mana teknik ini membaca tanpa suara, membaca dengan dangkal. Biasanya membaca dalam hati ini lebih ditekankan, lebih banyak diperoleh oleh orang pembaca, orang dewasa. Ada teknik pemahaman, yaitu membaca harus memiliki kecepatan, membaca yang profesional, yang artinya kecepatan seorang membaca harus sesuai dengan tingkat kematangannya. Ada yang membaca Baiklah, mungkin sekian dari pemahaman saya tentang membaca permulaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.